Mitos dan fakta seputar Perang Salib. Perang Salib. Satu dari episode paling kontroversial dalam sejarah kekristenan. Orang bilang itu brutal, penuh motivasi gelap, dan membuktikan bahwa agama adalah akar kekejaman. Tapi apakah benar seperti itu? Atau adakah fakta yang sering diputarbalikkan? Apa itu Perang Salib? Antara abad ke-11 hingga abad ke-13, terdapat serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Salib. Tujuannya? Untuk mengembalikan wilayah suci, Yerusalem, dari kekuasaan Muslim dan melindungi ziarah umat Kristiani ke situs-situs suci. Penting dicatat, ini bukan perang agresi terhadap orang-orang biasa di tanah Islam. Motivasi dasarnya adalah defensif, untuk menghentikan pembantaian terhadap peziarah dan menjaga akses bebas ke tempat-tempat suci. Mitos 1. Ini Perang Salib Kristen melawan Islam. Mitos umum, Perang Salib adalah ekspansi kekristenan agresif melawan Islam. Kenyataannya lebih kompleks. Gereja saat itu melihat Yerusalem sebagai pusat spiritual yang sedang terancam. Biara-biara dan ziarah umat Kristiani diserang, bahkan peziarah terbunuh. Paus Urbanus II menyerukan tanggapan militer, bukan untuk menjajah, tetapi untuk membuka kembali akses dan melindungi umat Kristen. Mitos 2, Perang Salib itu tak beradab dan kejam. Kekejaman memang terjadi. Pertempuran fana, pembantaian, ini fakta sejarah. Namun kita juga menemukan kisah heroik. Para biarawan merawat umat dari semua agama, perlindungan terhadap warga sipil, pembentukan hospital di wilayah konflik, hingga aturan perang yang lebih manusiawi dibanding perang abad pertengahan lain. Jika kita membandingkannya dengan konteks zamannya, tindakan mereka bisa jadi lebih selaras dengan standar moral saat itu. Mitos 3, Perang Salib hanya soal politik dan kekuasaan. Tentu ada unsur politik, penguasa memanfaatkan kesempatan ini, tapi secara utama perang ini didorong oleh religiositas, keyakinan bahwa Yerusalem miliknya dan umat berhak mengaksesnya secara aman. Tidak semua ksatria ikut karena ingin menjarah. Banyak yang ikut dengan tekad religius, meninggalkan harta di rumah, menjual properti, dan menjadi peziarah pejuang semata-mata demi iman. Intinya, ini bukan perang untuk memperluas wilayah kekaisaran, melainkan tanggapan spiritual terhadap serangan terhadap komunitas agama dan warisan spiritual. Faktanya, ruang halal di tengah konflik. Beberapa pemimpin Perang Salib menetapkan kode etik, perlindungan terhadap wanita, anak-anak, dan pendeta. Kota-kota seperti Acre dan Yerusalem pernah diserahkan dengan perjanjian agar penduduk sipil tidak dimusnahkan. Rumah sakit Kristen dan Muslim tetap berfungsi untuk merawat semua pihak yang terluka, menandakan adilnya lembaga keagamaan pada zamannya. Ini menunjukkan bahwa, meski terjadi peperangan, ada tempat bagi belas kasih bahkan terhadap musuh. Ajaran kekristenan versus tindakan kekristenan. Perlu kita bedakan antara ajaran Alkitab dan cara orang Kristen bertindak. Alkitab mengajarkan kasih, bentuk perdamaian tertinggi, dan menghormati gambar Tuhan dalam sesama manusia. Namun realitanya, orang Kristen, seperti semua manusia, dapat jatuh ke dalam kesalahan. Ada motivasi politis, kekerasan instingtual, dan oportunisme. Tapi itu bukan inti